طيب الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. حياكم الله بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab As-Sunnah milik Al-Hafidh Al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan dari pertemuan yang lalu dan kita sudah masuk ke dalam pembahasan periwayatan daripada seorang ulama besar ya ahlul hadis, yaitu Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Jadi Al-Imam Abdullah setelah beliau menukilkan dari ayahnya, yaitu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Sini duduk sini. Sekarang beliau menukilkan dari salah seorang ulama besar ya, yaitu Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala. Dia adalah seorang alim ya, ahlul hadis, ya, seorang yang zuhud, ya, seorang thiqah, seorang yang terpercaya, seorang yang amanah. Dia wafat pada tahun 1801 Hijrah, pada wafatin Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berusia sekitar 63 tahun ya. Dan di antara guru-guru beliau, yaitu Abdullah bin Mubarak, itu sangatlah banyak. Di antara adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ya, kemudian ada Abu Aun Al-Muzani, Syu'bah bin Al-Hajjaj, ya. Kemudian di antaranya juga adalah Al-Imam Malik ibn Anas, ya, Imam Malik ibn Anas. Dan yang lainnya, ya. Dia dikenal dengan kealimannya, kefaqihannya, ya, kezuhudannya. Dan yang terpenting dari kesemua itu, ya, beliau adalah salah seorang ulama yang thiqah, yang sabat di atas akidah tauhid dan as-sunnah. Dan di antara kisahnya beliau, selain beliau dikenal dengan jihadnya, kezuhudannya, kealimannya, waraknya, ya, di antara ucapan beliau yang masyhur, betapa beliau menandakan kecintaannya kepada para ulama, ya, kecintaannya kepada para ulama. Ketika beliau ditanyakan Waqila Ibnul Mubarak, ditanyakan kepada beliau, "Idza anta shalaita," apabila engkau wahai imam telah menyelesaikan dari salat, ya, lam la tajlis ma'anan, ya, ma'an. Kenapa engkau enggak pernah untuk berkumpul bersama kami, ya, untuk berkumpul bersama kami setelah menunaikan salat? Kata mereka ditanyakan kepada Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Maka apa jawab Al-Imam Ibnu Mubarak? Ya, jawab Imam Ibnu Mubarak, dia mengatakan ajlisu ma'as sahabah wa tabi'in unzur fi kutubihim wa atharihim, ya.
beliau menyibukkan dirinya dengan membaca dan menelaah kitab-kitab para ulama. Sehingga beliau mengatakan, aku ya nggak mau untuk berkumpul bersama kalian. Dan inilah adalah sikap dari integritasnya seorang ulama, ya, menunjukkan bahwasanya seorang ulama itu ya memiliki sikap tersendiri, berbeda dengan orang awam, ya, menyedikitkan dari berkumpul dengan manusia, ya, berkumpul dengan manusia. Apalagi ini adalah seorang ulama besar, ashabul hadis, ya, seorang yang wara, seorang yang alim, seorang yang amanah, tidak mau berkumpul dengan para manusia, ya, atau menyedikitkan dengan berkumpul dengan para manusia, ya. Kemudian beliau mengatakan, aku tengah duduk bersama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, ya, dan juga, ya, lihatlah kata Abdullah bin Mubarak, unzur fi kutubihim wa asarihim, lihatlah kepada kitab-kitab mereka dan asar mereka. Lihat kepada asar mereka, kata Ibnu Mubarak, ya, karena aku sedang duduk, ya, seakan-akan aku bersama dengan para sahabat dan juga para tabi'in. Dengan cara apa? Membaca kitab-kitab mereka, ya, menelaah kitab-kitab para mereka. Kemudian kata Ibnu Mubarak, "Fama asna'u ma'akum," sedangkan aku duduk bersama kalian dapat faedah apa? Ya, berkumpul bersama kalian dapat faedahnya apa? Faedahnya? Faedahnya apa? Enggak ada. Ya. Lebih baik kata Ibnu Mubarak, aku berkumpul dengan para sahabat Nabi dan para tabi'in dengan membaca kitab-kitab mereka, berkumpul bersama kitab. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sangat peduli dengan para ulama. Beliau ittiba kepada para ulama, ya, mengikuti para ulama. Dan dimaksudkan di sini adalah ulama salaf, ya, para ulama salaf, ulama rabbani. Ya. Baik. Kemudian kita langsung masuk ke dalam, ya, matan asar yang pertama, yaitu matan yang ke-15, nomor yang ke-15 di PDF atau di kitab Tahqiq Adil Al-Hamdan, yaitu pada halaman 32, ya, 32. Asar yang ke-15, patokannya asar yang ke-15. Ya. Haddatsani Al-Hasan ibn Isa maula Abdullah ibn Mubarak, qala kana Ibnu Mubarak yaqul al-jahmiyatu kuffar. Ya. Lihat, perhatikan. Ya, Abdullah ibn Mubarak, ya, dia mengatakan al-jahmiyah kuffar. Ya, al-jahmiyah kuffar. Jadi seseorang harus mengetahui bahwasanya Jahmiyah itu adalah sebuah sekte, ya, yang diusung dari pemikiran salah seorang tokoh besar yang bernama Jahm ibn Safwan, ya. Dan di antara bentuk dari pemikiran-pemikiran Jahmiyah itu adalah menafikan kewujudannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian menafikan dari nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang husna, ya, mentakwil nama-nama dan sifat-sifat, ya, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Kemudian sebagaimana penuturan daripada Al-Imam Ahmad bahwasanya Jahmiyah itu ada tiga tiga cabang, ya, tiga cabang. Di antaranya adalah orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang disebut dengan sekte Al-Waqifah, ya, orang-orang yang bersikap abstain atau tawakuf, ya. Dan juga ada kelompok yaitu Al-Lafdiyah yang mengatakan bahwasanya lafadzku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, ya. Adapun Jahmiyah di masa sekarang, barakallahu fikum, ya, itu lebih luas. Di antaranya adalah Al-Asy'ariyah, ya, kelompok Al-Asy'ariyah, ya, atau juga semisal Hanabilah Judud, ya, dan yang lainnya, ya.
yang mereka memiliki daripada sifat-sifat Jahmiyah. Mereka semuanya adalah kelompok kufar, ya. Mereka adalah kufar. Ya. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya Jahmiyah ini adalah suatu pemikiran yang sangat berbahaya yang telah dihati-hatikan oleh para salaf. Atau semisal ya Qadariyah, Jabariyah. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk daripada firqah Murji'ah, firqah Jahmiyah. Ya, firqah Jahmiyah. Ya. Dan yang dianut oleh kelompok Al-Asy'ariyah di masa sekarang misalnya, ya, yang mana mereka itu Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Mereka memiliki i'tiqad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak turun ke langit, ya. Mereka mengingkari sifat-sifat fi'liyah, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak turun, Allah tidak datang, ya. Allah tidak turun di mahsyar. Allah tidak menggenggam langit dan bumi. Ya sudah kita sebutkan dalilnya di pertemuan yang lalu. Ya, Allah menggenggam dengan tangan kanan di dalam Sunan Ibnu Majah, ya. Kemudian Allah tidak tidak tinggi di atas arasy, di atas alam, di atas seluruh alam, ya. Tidak bertempat, tidak duduk, tidak julus, tidak qu'ud, ya, di atas arasy, tidak ada kursi kata Jahmiyah, kata Asy'ariyah. Allah tidak bila makan tanpa tempat, ya. Yang mana semua ini adalah sifat-sifat fi'liyah, ya, yang telah menjadi sifat fi'liyah dan ikhtiyariyah di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah Nabi SAW. Kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, maksudnya mereka menafikan bahwasanya Allah tidak mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa dari kalangan muttaqun, ya. Allah tidak memiliki sifat hub, mahabbah, ya. Allah juga tidak memiliki sifat ghadab, ya, tidak memiliki sifat marah kepada orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir, orang-orang murtad dan semisalnya. Bahkan Allah tidak membenci orang-orang kafir dan munafik kata mereka. Ya. Allah tidak memiliki sifat ridha. Allah tidak memberikan rahmah kepada orang-orang yang beriman. Ini semuanya ditakwil dan ditafsirkan secara secara akal, menafikan nakal, ya, yang datang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ijma'nya para sahabat dan tabi'in atba'ut tabi'in. Ya. Jadi hujahnya orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah, ya, ialah hujah a'rad, ya. Maksudnya Allah suci dari arad dan a'rad. Ya. Allah tidak menciptakan karena Allah hanya mengkehendaki dengan iradah, ya. Kemudian juga di dalam mas'alatul iman, maksudnya iman itu hanya sekedar ma'rifah, ya. Asy'ariyah mengatakan iman itu hanya sekedar ma'rifah atau tasdik bil qalb, ya. Maka dengan ma'rifah atau tasdik saja seorang itu sudah bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya. Tidak ada kekafiran kata mereka kecuali dengan takdzib di dalam hati, ya. Takdzib, zuhud dan istihlal. Sama seperti Murji'ah, ya. Kemudian mereka meninggalkan sholat kata mereka tanpa uzur itu bukanlah kekafiran kata mereka, ya. Bahkan hatta meninggalkan rukun-rukun Islam secara keseluruhan kata mereka, barakallahu fikum, ini bukanlah kekufuran, ya. Bahkan mereka mengkafirkan siapa saja yang tidak memiliki i'tiqad atau keyakinan sebagaimana keyakinannya Asy'ariyah, ya. Nasallahu sama afiyah, ya.
Mereka juga mengatakan bahwasanya perbuatan ya af'alul ibad ya semuanya adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia itu adalah seorang yang majbur ya, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat jabriyah ya terhadap segala perbuatan manusia. Ya, manusia tidak berbuat dengan perbuatan hakiki, ya, tidak memiliki kudrah, kemampuan, ya, tidak ada iradah, tidak ada pilihan, ya. Maka mereka terjatuh ke dalam pemikiran jabriyah, ya. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan maksudnya Allah menyuruh seseorang itu untuk membunuh, ya. Karena ini bertentangan dengan dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah enggak memerintahkan kepada makhluknya untuk berbuat kekejian, dosa-dosa, ya. Maka ini masuk dalam bab qada dan qadar, ya. Seperti itu. Nasallahu alaihi. Mereka katakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah ibarat, ya, sekedar ungkapan dan juga hikayat, ya, Jibril ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Qur'an itu adalah makhluk, ya, sesuatu yang diciptakan. Nasallahu alaihi. Ya. Al-Qur'an itu bukan kalamullah, Al-Qur'an adalah lafaz kata mereka. Ya. Atau tadi karangan Jibril, hikayatnya Jibril atau Muhammad SAW itu sendiri. Ya, Allah berkata bila saut wala harf, tidak berkata-kata dengan suara dan huruf. Ya, orang-orang yang beriman la yarawnallaha azza wa jalla fil akhirah. Mereka tidak memandang Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Kekufuran semuanya. Ya. Maksudnya orang beriman tidak melihat wajahnya Allah di akhirat. Ya. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala adalah kalam qadim, ya, sebagaimana zatnya. Ya, Al-Qur'an, ya, di dalam mushaf itu bukan Al-Qur'an kata mereka. Nasallallahu alaihi. Ya. Kemudian daripada akidah sifat mereka ilahiyat, yaitu sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukanlah diambil daripada Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'. Ya. Karena bagi Asy'ariyah, ya, Al-Asy'ariyah kelompok ini, barakallahu fikum, Al-Quran dan Sunnah ini adalah sebuah yang dianggap mereka sebagai zanniyat, ya, hanya sekedar sangkaan, karangan, rekaan seperti itu. Ya, ini adalah kekufuran, ya, kekufuran. Nasallallahu. Ya, Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak mempunyai kedua tangan, ya, Allah tidak memiliki yad, Allah tidak memiliki, ya, mata. Allah tidak memiliki dua kaki, betis, kata mereka. Allah tidak berada di atas langit, ya, bila makan, bila mewujud, ya. Sallallahu alaihi. Ya, Allah tidak, ya, besar kata mereka, ya. Dan banyak lainnya dari pemikiran-pemikiran Jahmiyah, terutama di masa kita sekarang ini. Dan ketika seseorang sudah mengetahui daripada akar pemikiran Jahmiyah, maka tidak cukup sampai di situ, kecuali dengan seseorang itu harus mengetahui dari setiap siapa saja yang terpapar dengan pemikiran Jahmiyah, walaupun itu hanya satu pemikiran. Ya, ini yang membedakan Ahlus Sunnah dengan selainnya. Naam. Maka sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rijalul hadis, ya, gurunya Al-Bukhari, beliau mengatakan mazhabuna wa ikhtiyaruna ittiba' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa tamassuk bi madzahibi ahli athar, ya, mislu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq ibn Rahawai wa Abi Ubaid wa luzumul kitab was sunnah. Ini perkataan yang begitu indah dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan bahwasanya mazhab kami, agama kami adalah mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tabi'in, dan berpegang teguh dengan mazhabnya ahlul hadis, ya, ahlul hadis wal athar, semisal Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal,
Ishaq ibn Rahaweh, dan Abu Ubaid, ya. Taib. Jadi perkataan Abdullah ibn Mubarak, ya, beliau ketika mengatakan tentang Jahmiyah, misalnya Jahmiyah itu adalah kelompok kufar, ya. Jahmiyah adalah kelompok kufar. Nah, ini disebutkan juga, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Khalal di dalam kitabnya As-Sunnah, ya, dan juga di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, ya, dari jalurnya Al-Marwazi. Di dalam Al-Ibana Al-Kubra dari jalurnya Mus'ab ibn Sa'id dengan lafaz Al-Jahmiyatu kufarun zandaqatun, ya, dengan tambahan lafaz yaitu Jahmiyah kufar zindik. Qala Mus'ab al-Jahmi yufarriqu bainahu wa baina imra'atihi wa la awrathahu. Ya. Jadi Jahmiyah itu adalah wajib untuk dipisahkan, ya, darinya dan juga dari istrinya, tidak halal. Ya, sudah kita sebutkan juga asarnya kemarin pada pertemuan yang lalu, dan tidak boleh saling mewarisi karena mereka kufar, ya, tidak halal menikah dengan orang kafir, orang murtad, ya. Dan juga saling mewarisi tidak boleh, ya. Naam. Atau sebagaimana di riwayat yang lain bahwasanya Abdullah bin Mubarak mendengar dari gurunya yaitu Sufyan Ats-Tsauri yaqul al-Jahmiyatu kufar wal Qadariyah kufar. Ya. Kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak, faqila bin Mubarak, ya, fama ra'yuka? Bagaimana pendapat Anda tentang perkataannya Sufyan Ats-Tsauri? Maka beliau mengatakan qala ra'yun Sufyan, yaitu pendapatku sebagaimana pendapatnya guruku Sufyan Ats-Tsauri. Inilah selarasnya ahlu sunnah wal jamaah, ya. Para ulama kita, para ulama ahlu sunnah itu mereka senantiasa selaras di dalam, terutama di dalam permasalahan usuluddin, ya, permasalahan usuluddin yang tidak ada kelapangan di dalamnya kecuali hanya taklid dan ittiba berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma'nya para ulama, ya, dari kalangan yang dimaksud ulama di sinilah para sahabat, kemudian ashabul hadis. Ini, ya, sebagaimana tadi dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, ya, madhabuna ikhtiyaruna, yaitu ittiba Rasulullah SAW wa ashabi, ya, hanya sekedar ittiba kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan para tabi'in atba'ut tabi'in, ya, wa madhahibi ahli al-athar, dengan mengikuti madhabnya ahlul athar, ya. Jadilah cara beragama seseorang itu agar dia mendapatkan keselamatan di dalam agama, ya. Terlebih di zaman sekarang bukan hanya kejahmiahan, bahkan ideologi-ideologi di luar daripada Islam, ya, apalagi yang mengatasnamakan dengan teori-teori fisika, saintisme, ya, isme-isme di luar daripada Islam, itu sudah sangat merebak, ya. Semisal teori Darwin, ya, teori Big Bang, ya, dan yang lain sebagainya. Apakah penciptaan Adam adalah manusia yang pertama, ya, atau permasalahan-permasalahan qadar, jabriyah terkait takdir, ya, atau terkait nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran dan kecerdasan atau akal itu digunakan untuk tunduk kepada dalil, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mempertanyakannya dan tidak memperdebatkannya. Bahkan dikatakan di dalam asar yang banyak, ya, al-jidal atau al-mira' fil Quran kufrun, ya, memperdebatkan Al-Quran adalah kekafiran, ya. Masallah salafiyah. 24 kali 5 dikatakan 24 kali 5. Kemudian asar yang selanjutnya, asar yang ke-16, Sami'tul Hasan Ibnu Isa yaqul al-Jahmiyatu wa man yashukku fi kufril Jahmiyah. Coba lihat di sini. 5 kali 4 aja. Jahmiyah itu 16. Nilainya ada 4. Tuh. 2.
Tayyib. 5 kali 5 25. Dikatakan oleh Hasan ibn Isa yaqul, beliau mengatakan ketika ditanyakan tentang Jahmiyah, statusnya, vonisnya, hukumnya terhadap Jahmiyah, kemudian beliau menjawab, wa man yashukku fi kufril Jahmiyah. Siapakah orang dari kalangan orang Islam yang meragukan kekafiran Jahmiyah? Enggak ada. Ya, ini sebuah pertanyaan yang sekaligus menjadi jawaban. Adakah orang Islam yang meragukan kekafirannya Jahmiyah? Maka enggak ada. Ya, enggak ada yang meragukan kekafirannya Jahmiyah. Nah, ini ada catatan kaki nggak? Ya, 120. Al-Hasan ibn Isa yaitu Ibnu Masarjis An-Naisabur, yaitu sikoh dari kalangan para ulama yang sikoh. Ya. 5 kali 4 5 5 kali 4. Nah. Kemudian asar yang selanjutnya, barakallahu fikum, haddatsani Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi, haddatsani Muhrizun ibnu Aun, haddatsani Abu Sahal Yahya ibn Ibrahim wa kana yulaqab Rahawayh. Ya, jadi Yahya ibn Ibrahim ini dilakopi dengan dipanggil dengan gelaran Rahawayh, bukan Ishaq ibn Rahawayh, bukan. Ya. Kemudian dia berkata, Ibnu Mubarak menukilkan perkataan Ibnu Mubarak. Maksudnya Ibnu Mubarak beliau mengatakan, laisa ta'budul Jahmiyah syai'. Jahmiyah itu tidak beribadah kepada sesuatu apapun. Tidak memiliki Tuhan, tidak memiliki Rabb, kata Abdullah bin Mubarak. 1 kali 2 itu ya 2. Nah, 2. Jadi 221. Ya, sehingga dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Jahmiyah ya mengingkari kewujudannya Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Ya, berada di atas arasy. Jangan dicoret dulu terus. Tunggu. Kalau Ya. Mereka mengingkari kewujudannya Allah. Mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Ketika ditanyakan kepada Jahmiyah, ya, Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Mereka mengatakan, ya, tidak tahu. Ya, mereka tidak tahu Allah di mana, tidak tahu. Adapun Ahlus Sunnah mereka mengisbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arasy, di atas seluruh makhluk, ba'inun min khalqihi, terpisah dengan makhluknya. Ya, seperti itu. Di atas langit yang ketujuh, setelahnya aras, baru setelahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dipikul oleh para malaikat. Ya. Allah Subhanahu wa mengatakan apa? Dalam surat An-Nahl, "Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabati wal malaika wa hum yastakbirun." Kemudian yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Dan kepada Allah sajalah, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bersujud segala sesuatu yang ada di langit dan semua yang ada di bumi beserta malaikat. Ya, bersujud kepada Allah yang berada di atas arasy. Ya. 8 kali 2 berarti berapa? 8 kali 2. Kemudian apa? Wa yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka merasa takut kepada Allah yang berada di atas arasy. Ya, yang berada di atas mereka. Dan mereka melaksanakan apa saja yang mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Jahmiyah menafikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, dia mengatakan al-Jahmiyah la ta'budu laisa ta'budul Jahmiyah syai'. Mau buang air kecil. Mau pipis. Itu tuh.
Ya, Jahmiyah tidak beribadah kepada sesuatu apapun. Ya, mereka mengatakan laisa fawqal arsy ilahun. Gak ada Allah di atas arsy. Allah tidak berada di mana-mana. Di atas arsy tidak ada apa-apa, kata mereka. Ya, jadi mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisa ta'budul jahmiyatu syai'. Ya, Jahmiyah tidak beribadah kepada siapapun. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada kelompok Jahmiyah. Ya, kelompok Jahmiyah. Sehingga Allah mengatakan juga di dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surat apa? Surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk. Aamintum man fis samai ayyas apa? Aamintum man fis samai ayyakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Ya. Apakah kalian wahai orang-orang kafir merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit? Ya. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa dalam surat At-Taha. Jahmiyah mengingkari ya sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala. Apa? 28 kali 6. Ya, laisa ta'budul jahmiyah syai'. Kemudian hadatsani Ahmad bin Ibrahim ad-Dawraqi hadatsani Salim ibn Rustum Abu Saleh. Qala hadatsani Yahya ibn Ibrahim Abu Sahl Rahawai. Qala kuntu ad'u 'alal jahmiyah fa ukthir fa dzakartu dzalika li Abdullah ibn Mubarak wa dakhala qalbi min dzalika syai'un. Faqala la yadkhulu qalbak fa innahum yaj'aluna rabbaka alladhi ta'budu la syai'. Alladhi la ta'budu la syai'. Ya. La munafik. Ya. Jadi ada seseorang yang dia itu merasa khawatir dengan merebaknya pemikiran Jahmiyah, ya, sehingga disampaikan kepada Abdullah bin Mubarak dari keresahan dirinya yang membuat hatinya itu menjadi resah, ya, dengan merebaknya pemikiran Jahmiyah. Kata Ibnu Mubarak, la tadkhulu fi qalbak, ya, jangan khawatir, karena sesungguhnya mereka itu Jahmiyah, ya, adalah orang-orang yang telah menjadikan Rob yang kau sembah itu berbeda dengan Robnya mereka. Mereka tidak punya Rob, mereka tidak menyembah siapapun. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Ya, mereka tidak mengibadahi siapapun. Ya, makanya Al-Imam Al-Kirmani, Harb Al-Kirmani, Al-Hanzali Al-Kirmani rahimahullahu taala, dia adalah seorang dari para muridnya Al-Imam Muhammad bin Hanbal dan juga Imam Ishaq ibn Rahawayh. Dia mengatakan wal jahmiyah a'da Allah wa humul ladzina yaz'umuna anna al-Qur'ana makhluqun wa anna Allah azza wa jalla lam yukallim Musa wa anna Allah la yatakallam. Sallallahu alaihi wa la yara wa la ya'rif lillahi makanun wa laysa lillahi arsh wa la kursi wa kalamu katsirun akrahu hikayatuhu wa hum kuffarun zandaqatun a'da Allah fahdharuhum. Ya, Jahmiyah itu adalah musuhnya Allah. Ya, Jahmiyah adalah musuhnya Allah. Jahmiyah mengaku Islam atau tidak? Mengaku Islam. Ya. Para pembesar mereka datang dari kalangan ahlul ilm. Ya. Tapi dikatakan oleh Harb Al-Kirmani, mereka itu adalah musuhnya Allah. Bahkan para ulama sepakat Jahmiyah itu lebih buruk daripada kafir asli. Ya. Mereka mendakwakan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk,
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara kepada Musa alaihi salam, tidak pula dilihat di akhirat, tidak diketahui tempatnya, tidak memiliki tempat. Ya, walaysa lillahi ars, tidak pula Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, tidak pula dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ucapan-ucapan atau itikot yang semisal seperti ini yang lebih banyak lagi, yang sangat buruk ketika disebutkan sebetulnya, sangat menjijikkan ketika harus dijelaskan sebetulnya. Wahum kuffarun zandaqatun a'daullah. Mereka adalah kufar, zindik, musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatikanlah manusia daripada al-Jahmiyah. Nasallallahu afiyah. Ya, jadi ini adalah bahayanya Jahmiyah, ya, sehingga para ulama itu benar-benar mengerahkan diri-diri mereka untuk membentengi umat ini dari berbagai macam penyimpangan. Di antaranya adalah pemikiran Jahmiyah. Ya. Jadi kita harus tahu, setelah kita tahu Jahmiyah itu bagaimana, kita harus tahu tokoh-tokohnya, baik di masa yang lalu maupun di masa yang sekarang, yang mengadopsi dan menganut pemikiran daripada Jahmiyah. Ya. Kemudian asar yang 19, hadatsani Abu Ja'far Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi, qala sami'tu Muhammad bin A'yan yaqul sami'tu Nadir ibn Muhammad yaqul man qala innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Surat Thaha. Didakwakan sebagai bahwasanya surat ini adalah makhluk, fahuwa kafir. Fahuwa kafir. Ya. Sehingganya kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk, dia juga berkonsekuensi bahwasanya Allah adalah makhluk. Ya. Nasallallahu afiyah. Atau lebih buruk lagi dari perkataan Al-Qur'an makhluk, yaitu lafadzku, tilawahku, bacaanku adalah makhluk. Ya. Wallahul musta'an. Ya. Kemudian qala fa'ataitu ibn Mubarak faqultu lahu fa'ataitu bin al-Mubarak faqultu lahu ala ta'ajjaba min Abi Muhammad qala kadza wa kadza. Apakah engkau tidak merasa heran wahai Ibnu Mubarak dengan orang ini Abu Muhammad, yaitu An-Nadir ibn Muhammad, yang memvonis kafir terhadap orang yang mengatakan bahwasanya surat tersebut, ya, surat Thaha tadi, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, sebagai makhluk, dikatakan kafir. Apakah engkau enggak heran wahai Imam Ibnu Mubarak? Ya. Maka apa kata Ibnu Mubarak? Wa halil amru ila dzaka wa hal yajidu buddan min an yaqula hadza. Ini benar, ya. Apa yang salah dari perkara tersebut? Ya. Jadi Abdullah bin Mubarak membenarkan vonis yang dilayangkan kepada orang yang mengatakan bahwasanya surat itu adalah makhluk, yang dibaca itu adalah makhluk. Ya. Maka orang tersebut divonis kafir, fahuwa kafir. Ya. Dari tadi bahasnya kafir-kafir terus. Ya. Udah kayak kajian takfir ini. Ya. Nasallallahu afiyah. Jangan rebutan ya. Gantian. Sama siapa? Musa. Diambilin lagi, ya. Jangan rebutan. Taib. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Haddatsani Abu Amr Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Abi Rimzah qala sami'tu Abul Wazir Muhammad ibn Ayyan qala sami'tu Nadir ibn Muhammad yaqul man qala fi hadhihi al-ayah innani anallah la ilaha illa ana fa'budni makhlukun fahuwa kafir fajitu ila Abdullah ibn al-Mubarak fa akhbartuhu faqala sadaqa Abu Muhammad. Ya, benar. Ya, nggak ada yang salah.
Ya, yang salah adalah siapa? Ahlu tajahum wal irja, ahlu syirik wal kufur. Ya. Afahullahu kata Abdul Mubarak, maka ada Allah azza wa jalla ya'muru an na'budu makhluqan. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita hamba-hambanya untuk beribadah kepada makhluk, nggak mungkin. Ya, mustahil. Ya, mustahil. Ini disebutkan di dalam Masail Abi Dawud dan juga Al-Khalal dan Lalikai di dalam Al-Ibyanah juga. Ya. Bahkan di dalam Al-Ibyanah Al-Kubra itu dengan lafaz fahuwa kafir. Ya, fahuwa kafir. Kenapa? Hana ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk mengibadahi makhluk. Ya, jadi sekali lagi Al-Qur'an adalah kalamullah beserta lafaz kita, bacaan kita, tilawah kita, ya, qiraahnya kita, itu seluruhnya adalah kalamullah, ya, bukan makhluk. Naam. Hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Abi Attab Al-A'yan, hadatsana Hamzah Syekh min ahli Marwa, qala sami'tu Ibnu Mubarak yaqul man qala al-Qur'anu makhluqun fa huwa zindiq. Ya, atau di lafaz lain di dalam Al-Ibana Al-Kubra fahuwa kafir. Ya, fahuwa kafir. Ya. Haddatsani Ahmad bin Ibrahim Ad-Dawraqi haddatsana Ali bin Ibn Hasan ibn Syaqid qala sa'altu Abdullah bin Mubarak kaifa yanbaghi lana an na'rifa rabbana. Bagaimana kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dapat mengenal ya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita dapat mengenal Rabb kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak, ya ala sama'i sabi'ah, ala arsh, ya ala arsyihi. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit ketujuh, di atas arasnya. Wala naqulu kama taqulul Jahmiyah, dan kita tidak mengatakan sebagaimana atau kita tidak beragama sebagaimana agamanya Jahmiyah. Ya. Jadi kita tidak beragama dengan agamanya Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak ada di atas aras, Allah tidak berada di aras, Allah tidak ada di langit, tidak ada di bumi, tidak di mana-mana, ya. Allah tidak beristiwa atau ditakwil dengan istaula dan yang lain sebagainya. Nasallallahu. Itu agamanya mereka, agamanya Jahmiyah, agamanya musyrik, itu agama tersendiri. Ya, agama musyrikin, agama tersendiri. Kemudian wala naqulu kama taqul Jahmiyah. Kita tidak beragama dengan agamanya Jahmiyah. Innahu hahuna fil ard. Yang mana mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di sini, yaitu di bumi, kata mereka. Ya, sallallahu alaihi. Nah, ini adalah sahih, ya, sabit dari Ibnu Mubarak dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, wa sayati hadzal qaul an Ibnu Mubarak rahimahullahu taala ma ziyadati fil matni wa hiya 'alal arsi ba'inun min khalqihi bihaddin. Ya, dengan tambahan di lafaz yang berbeda pada matan yang pada satu matan, ya, dengan lafaz yang berbeda, yaitu dengan tambahan maksudnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ba'inun min khalqihi bihad, ya, berbeda dan terpisah dari makhluknya. Atau bisa dilihat juga dalam isbatul had lillah, ya, oleh al-Imam Ad-Dasyati. Baik. Ya, jadi inilah imam kita Ahlus Sunnah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Ya.
Kemudian hadatsana Ahmad ibn Ibrahim hadatsani Ali ibn Hasan ibn Syaqi qala sami'tu Abdullah ibn Mubarak yaqul ana nastajizu an nuhkiya kalam al-yahudi wan nasara wa nastajizu an nuhkiya kalam al-jahmiyah. Hei, hei, hei. Ya, jadi kita ini mampu untuk menukilkan atau menghikayatkan daripada ucapan-ucapan Yahudi ataupun Nasara. Ya. Tapi kita tidak mampu untuk menukilkan perkataan-perkataan Jahmiyah. Nah, ini bukan berarti apa namanya? Maksudnya adalah ini sungguh buruk sekali perkataan Jahmiyah. Ya. Sungguh buruk sekali perkataan Jahmiyah. Ya. Kemudian barakallahu fikum asar yang selanjutnya hadatsana Muhammad bin Ishaq hadatsana Ahmad bin Nasir ibn Malik qala akhbarani rajulun an ibn al-Mubarak qala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman ya qad khiftu Allah azza wa jalla min kasrati ma adau ala al-Jahmiyah qala la takhaf fa innahum yaz'umuna anna ilahaka alladhina fis apa namanya anna ilahaka alladhi fis sama'i laisa bisyai'. Dikatakan oleh kepada Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala dari salah seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, maksudnya dia merasakan takut terkait menyebarnya pemikiran Jahmiyah. Ya, sehingganya pengetahuan atau ilmu terkait Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rancu, menjadi samar. Tauhid itu menjadi samar. Ya. Karena Jahmiyah membawakan pemikiran itu menyebarkannya. Ya, sehingga tersebarlah ya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, jangan khawatir, jangan takut, la takhaf. Ya, jangan takut karena sesungguhnya mereka itu adalah orang yang mendakwa bahwasanya Rabbmu itu adalah yang berada di Rabbmu yang berada di atas langit itu tidak ada. Ya, tidak ada kata Jahmiyah. Ya. Karena mereka menafikan Allah itu berwujud, Allah itu apa namanya? Bertempat, ya. Itulah pemikiran Jahmiyah. Ya. Laisa bisyai'in, laisa fawqul ars ilahun kata mereka. Di ars itu enggak ada Allah kata mereka. Ini meruntuhkan atau mematahkan berbagai macam hujah yang ada ya dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Ya, mereka takwil, ya, mereka takwil dengan akal mereka dan ilmunya atau hujah mereka itu bukanlah bersumberkan daripada Al-Qur'an dan Sunnah ataupun ijma. Ya. Mereka mengambil dari filsuf, dari falsafah, ya, dari akal-akalan dan yang lain sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya Allah Subhanahu wa taala itu ya yang Maha Pengasih berada di atas arasy, beristiwa, ya julus. Di antara makna istiwa adalah julus. Ya. Maka lihat perkataan dari salah seorang ulama ya dari salah seorang ulama Al-Qanabi ya wafat 291 Hijriah. Dia mengatakan man la tas ya. Fadhal. Bahwasanya yang tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, istiwa kama yukirru fi qulubil amah fahuwa jahmi. Ya, kapan saja seseorang itu ya dia tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, baik itu dia di dalam ya mentaktil, mentakwil dan yang lain sebagainya intinya sama. Ya, baik itu dengan dalil-dalil untuk tanzih mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya adalah bentuk sifat taktil, menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan ijma. Ya. Jadi kata beliau,
kapan saja seorang itu menolak atau tidak meyakini, bahkan mentakwil, ya, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak berada di atas aras sebagaimana yang telah ditakrirkan di dalam hati-hati fi qulubil amah, dalam hati-hati manusia, yakni oleh para ulama ahlu sunnah yang telah diajarkan, dididik dan seterusnya, kemudian dia mengingkarinya, maka dia adalah Jahmi, pengikut Jahm ibn Safwan, ya, seorang Jahmiyah. Ya. Jelas sampai di sini. Satu saja dari permasalahan takwil misalnya di sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia seorang Jahmi. Maka apalagi dengan takwil yang banyak, penyimpangan yang banyak, ya, dari tauhid uluhiyah, asma sifat, rububiyah, sebagaimana, ya, An-Nawawi laknatullah alaih itu berbagai macam kekafiran ada padanya. Ya, An-Nawawi, ya, seorang imam yang diimamkan oleh orang mutaakhirin, ya, Yahya ibn Zakaria ibn Syaraf An-Nawawi, ya, soal ya. Baik, jadi ini adalah penjelasan terkait i'tiqadnya al-Imam Sufyan Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala terkait Jahmiyah yang dinukilkan dari al-Imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu taala. Ya. Selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk kepada, kita akan mengenal kembali ulama yang lainnya dari kalangan ulama Ahlussunnah, yaitu Sufyan ibnu Uyainah, ya, Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi bermanfaat insyaallah taala. Naqif ila huna naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan.